wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Santri Season. Cerita ringan hikmah Ramadan. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial teman-teman. Kenapa? Soalnya kayaknya kalian itu sering-sering lihat ini di konten-konten Magda Syarifuddin pastinya kan. Ini mbak-mbak santri yang Masya Allahnya itu cantik ya mbak ya, Masya Allah. Ini pasti mamanya bangga gitu. Langsung mbak, kenalan mbak. Siapa namanya mbak? Perkenalkan, nama saya Salsabila, biasa dipanggil Salsa gitu. Oh, Salsa. Ya. Dari mana mbak Salsa? Dari Sumber Suko. Dari Sumber Suko. Ya, bisa mampir ke rumah. Bisa mampir ke rumah Ya. katanya. Ngapain mbak? Tak kasih rujak nanti. Saya jalan rujak. Oh, jalan rujak teman-teman. Boleh. Berapa tahun mondoknya mbak? Sudah 6 tahun kak. Sudah 6 tahun, Masya Allah sekali. Mbak Salsa ini sudah 6 tahun ternyata mondoknya. Berarti ilmunya sudah wow gitu ya mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah. Insya Allah. Bingung gitu ya mbak ya? Kan nggak tahu. Agak kocak gitu ya mbaknya. Jadi Mbak Salsa, Ya? boleh dong saya ini tanya-tanya seputar Ramadan. Boleh banget. Sudah siap? Siap banget. Siap banget. Kayaknya tadi malam belajar ya? Enggak. Oh, Enggak. Oh tidur. Hobinya ya Mbak? Iya. Hobinya. Mondok 6 tahun hobinya tidur. Masya Ya. Allah sekali. Pasti, tapi ilmunya bukan kaleng-kaleng ya Mbak ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Langsung aja Mbak ya. Gini Mbak, sering kita ukur Ramadan dari ibadah yang kelihatan, tapi sebenarnya tanda Ramadan berhasil itu ada di akhlak gitu Mbak ya. Kenapa sih Mbak akhlak itu jadi ukuran penting Mbak? Karena tujuan puasa itu bukan cuma menahan lapar kak, tapi membentuk kepribadian yang lebih baik lagi ke depannya. Oh gitu. Ya. Oke. Berarti puasa itu lebih dari sekedar ritual tahunan gitu Mbak ya? Ya, karena puasa itu proses mengevaluasi diri kita sendiri. Gitu. Kalau kan kita tuh di pesantren gitu Mbak ya. Ya, Kalau di dunia santri itu akhlak apa aja sih Mbak yang biasanya diuji saat Ramadan? sabar, rendah hati, dan kemampuan menahan emosi kak. Berarti itu santri itu sering-sering sabar Ya, gitu ya? ya, Kenapa ngantri. itu? Oh ngantri. Ya, Oh iya Mbak. Berarti nggak boleh emosian ya Mbak ya? nggak boleh. Oke Mbak ya. Menahan emosi ini sering kejadian Mbak. Apalagi pas capek dan lapar gitu Mbak. Benar, karena pada saat itu akhlak kita diuji, bukan saat kondisi kita itu nyaman gitu. Oh berarti akhlaknya kita tuh lagi diuji gitu Mbak ya? Ya, Kadang santri itu kan rajin ibadah gitu Mbak ya. Tapi kenapa sih padahal dia tuh udah ibadah terus tapi gampang marah gitu Mbak? itu tandanya ibadah dia tuh belum sepenuhnya menyentuh akhlak gitu. Berarti ibadahnya tuh masih kurang ternyata Mbak ya? Ya, Oke Mbak. Berarti Ramadan ini datang buat menyambungkan dua hal itu ya Mbak ya? iya, karena ibadah dan akhlak tuh nggak dapat dipisahkan kak. Oh gitu. Ya. Berarti kalau ibadah akhlak gitu. Ya. Akhlak ibadah. Berarti harus ada dua-duanya Mbak ya? Iya, salah satunya. Oke. Kalau Ramadan ini mau dijadikan momen evaluasi, bisa mulai dari mana gitu, Mbak? Mulai dari jujur pada diri sendiri kak. Akhlak mana sih yang masih lemah gitu? Misalnya. Misalkan cara berbicara, sikap pada teman, dan adab terhadap guru. Oh iya, cara berbicaranya gitu, Mbak ya. Ya. Adabnya ke guru gitu ya, Ya. harus gimana gitu ya, bukan kayak adab ke teman gitu, Mbak ya. Oke. Tapi Mbak, kadang evaluasi diri tuh nggak nyaman, Mbak. Memang, tapi dari ketidaknyaman itu akan timbullah perubahan. Oke, dari ketidaknyamanan timbullah perubahan gitu Mbak ya. Oke. Puasa itu membantu proses ini Mbak, katanya gitu. Misalnya puasa itu bisa membantu proses perubahan itu. Tapi gimana sih Mbak caranya? Puasa itu memperlambat reaksi, jadi kita itu bisa berpikir sebelum bertindak. Oh iya, berarti nggak semena-mena bertindak gitu ya Mbak Iya. ya. Jadi kita tuh harus berpikir dulu gitu Mbak ya. Oke. Berarti puasa ini juga istilahnya itu mengontrol diri ya? Iya, mengontrol Ya, dirinya itu Mbak. betul, kontrol ucapan, sikap, dan perasaan gitu kak. Oke. Melatih kita untuk mengontrol tersebut gitu ya Mbak ya. Oke. Kalau akhlak sudah mulai diperbaiki Mbak di Ramadan, itu apa tandanya gitu Mbak? Kita tuh lebih sabar, lebih mudah memaafkan, dan nggak mudah tersinggung kak. Oh gitu. Jadi kita tuh lebih sabar Ya. gitu. Ya. Oke, boleh. Dan
mungkin seharusnya kesabaran kita atau apapun itu yang sampean sebutkan tadi itu bisa dirasakan oleh orang sekitar gitu Pak. Ya itu benar, karena ahlak yang baik itu dirasakan bukan diumumkan. Oh gitu, jadi ahlak yang baik itu dirasakan teman-teman, bukan diumumkan ya Pak ya. Ya. Oke, berarti kalau temennya udah merasa, kok enak orang ini, berarti ahlaknya udah. Ya udah baik berarti. Oke Pak, oke. Kalau setelah Ramadan ahlak itu balik lagi, berarti gagal. Bukan gagal, tapi perlu latihan ulang. Karena perubahan itu butuh proses. Oh iya, berarti harus latihan lagi untuk akhlak itu menjadi lebih baik gitu Mbak ya. Karena semua itu butuh proses gitu Mbak ya. Oke. Jadi Ramadan itu bukan akhir ya Mbak ya, tapi awal dari perbaikan mungkin gitu Mbak ya. Ya benar, karena Ramadan itu membuka pintu. Jadi kita harus melanjutin. Oh, membuka pintu, jadi kita harus melanjutkan. Ya betul. Berarti benar-benar awal ya Mbak ya, awal dari perbaikan gitu ya. Oke teman-teman, mungkin Mbaknya ini udah panasan ya teman-teman. Mbaknya hobi ngipas-ngipas juga? Iya, kita bawa kipas. Tapi malu-malu gitu Mbak ya. Oke, karena ini udah hampir jam berbuka ya Mbak ya, pasti Mbaknya udah lapar. Lapar banget ini. Tapi udah persiapan untuk buka udah? Sudah bikin es di rumah tadi. Di rumah? Iya. Oh, dikirim. Iya, dikirim. Ya, dikirim. Oke. Gak sabar pulangan ya Mbak? Iya. Ya hampir kan Mbak ya. Sebelum itu ada info penting Mbak buat teman-teman ini Mbak, teman-teman yang ada di rumah ini. Ya. Tahu nggak Mbak info pentingnya apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Teman-teman buat yang punya anak, sanak saudara perempuan yang bingung mau dimondokkan di mana, kalian nggak usah bingung teman-teman. Karena langsung aja dipondokkan di Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Asrama Makoman Mahmuda. Terus gimana sih Mbak caranya? Ini langsung aja hubungi nomor di bawah ini. Kalian langsung chat adminnya dan bisa langsung daftar ya teman-teman. Karena kita tuh lagi PSB, penerimaan santri baru. Kalian kalau mau di sini bisa ketemu sama Mbak Salsa ini yang cantik ya Mbak ya. Masya Allah banget. Nanti kalian bisa sharing-sharing juga sama Mbak Salsa ini. Bisa dikipasin juga Mbak. Karena Mbaknya ini selalu standby sama kipasnya kayaknya. Dan jangan lupa teman-teman untuk like, comment, share, and subscribe channel ini ya teman-teman, biar bisa tahu kelanjutan video-video selanjutnya teman-teman, biar bisa tahu mbak-mbak santri di sini dan ustadzah-ustadzah di sini teman-teman. Mungkin segitu aja Mbak ya. Terima kasih ya Mbak udah nemenin kali ini Mbak ya. Baik teman-teman, semoga Ramadan ini bukan hanya memperbaiki ibadah kita ya Mbak ya, tapi juga memperbaiki akhlak kita. Amin. Karena akhlak yang baik berasal dari ibadah yang benar. Masya Allah. Jadi dua hal ini, ibadah dan akhlak ini jangan sampai kepisah ya Mbak ya. Mungkin segini aja ya, karena ini udah mualik ya Mbak ya. Harus berbuka ya Mbak ya. Oke, mungkin segini aja dari kita. Kita akhiri ya Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.